ini yang tidak suka kelompok dan kerep bolos kelompok mesti terus batin. Kayak ngomong dadak takon barang. Ini pertanyaan bagus mengingatkan kita semua. Kewajiban, salah satu kewajiban warga MTA itu adalah ikut pengajian di kelompok secara istiqomah. Tidak hanya ngaji di cabangnya saja, tidak hanya ngaji di perwakilannya saja, tidak hanya ngaji di Ahad pagi ini saja, tapi bagi yang tidak ada uzur itu wajib mengikuti, melazimi salah satu aturannya, yaitu kajian di kelompok. Kenapa toh kok menjadi merasa terbebani? Ini berarti belum paham tujuan dari kelompok, belum paham tujuan ngaji di MTA. Tujuan kelompok itu apa? Ini berarti belum paham karena merasa terbebani. Kalau sudah paham, insya Allah tidak akan terbebani. Justru akan hadir di kelompok itu dengan penuh semangat, dengan penuh rasa syukur. Ingat Bapak Ibu, dulu Rasulullah itu mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Fulan dipersaudarakan dengan fulan, fulan yang lain dipersaudarakan dengan fulan yang lain, biar maksimal satu tubuhnya. Lah berusaha mengikuti itu, maka di MTA tidak cukup kalau kita hanya ngaji ketemu di majelis ini saja. Kalau kita ketemu di majelis seperti ini, tidak ada kita bisa saling mengenal karena saking banyaknya. Coba kita cek ya, Mas Toro ya, dan Perso, pangapunten Bapak yang baju biru yang pakai peci, siapa Mas namanya? Namanya siapa? Enggak tahu. Rumah beliau mana? Putra beliau berapa? Istrinya berapa? Maisahnya apa? Sehari-hari beliau dan keluarga itu ada sesuatu yang didahar apa enggak? Kesehatan beliau dan keluarganya bagaimana? Kalau sakit, ada sesuatu yang bisa digunakan untuk berobat apa tidak? Ini baru satu yang kita tanya. Coba yang biasa tugas di sini, Mas, dengan Mas Armoko ya. Rasa ada dekat saja. Itu beliau, dengan siapa namanya? Istrinya berapa? Nggak ngerti juga. Putra putrinya berapa? Nggak ngerti juga. Ini bukti kalau kita hanya ngaji di majelis ketemunya di sini, kita nggak bisa saling mengenal. Kalau nggak bisa saling mengenal, tidak bisa saling tafahum, saling memahami, nggak bisa. Untuk itulah penting adanya kelompok-kelompok kecil yang anggotanya tidak boleh banyak-banyak dan harus yang dekat-dekat domisilinya. Kita berusaha mempersaudarakan satu dengan yang lain dalam kelompok kecil itu, sehingga ada perhatian satu dengan yang lain, saling mengenal satu dengan yang lain, saling memahami satu dengan yang lain, saling ta'awun, takaful, tolong menolong satu dengan yang lain. Kalau anggota kelompok dalam hal takaful misal sudah maksimal, belum mampu,
maka naik ke atas ke kelompok di seluruh kelompok gelombang. Artinya semua kelompok yang ada dalam gelombang itu disengkuyung oleh semua kelompok. Kalau sudah maksimal belum mampu, disengkuyung oleh cabang. Kalau belum mampu naik ke perwakilan, belum mampu ke pusat. Itu persaudaraan satu tubuh. Kalau ngaji kita hanya dari panggung ke panggung, terus manfaatnya apa? Kita jadi orang Islam itu tidak hanya menjadi soleh, harus soleh dan muslim. Maka biar mudah dipantau, penting adanya kelompok kecil itu. Karena pengurus cabang juga tidak tahu satu persatu warganya. Kondisi realnya bagaimana juga tidak tahu. Maka dari kelompok itulah akan diketahui pantauannya. Maka bagi yang sudah paham tujuan kelompok ini, dia tidak akan merasa terbebani dengan nidom. Justru dia akan jalankan itu dengan penuh rasa syukur, rasa seneng. Wong Arab ketemu sedulure kok malah susah, gimana? Mau ketemu saudara satu tubuhnya kok malah merasa terbebani. Itu tidak mungkin terjadi bagi yang tersentuh hatinya, bagi yang ngajinya di sini karena keikhlasan, butuh kepada Allah, tidak punya pamrih apapun selain hanya mengharap ridha Allah. 3 kali tidak datang tanpa keterangan. Bagaimana jika langsung dicoret seperti di cabang? Jangan dulu ya. Tanya dulu sebabnya ada apa. Ini yang sudah sepuh-sepuh tidak ikut kelompok. Lah, ini udurnya karena sepuhnya itu. Mungkin ketika kelompok memang karena sudah sangat sepuh, kesehatannya menjadi terganggu. Apalagi di malam hari. Mungkin sekarang musim hujan. Fisik yang sudah sepuh itu tidak sekuat ketika masih muda. Tetap kedepankan husnudon. Lah, ini loh bukti persaudaraan. Tidak datangnya kenapa? Harusnya anggota kelompoknya ini tahu sambang ke rumahnya. Maka ini ya, Bapak Ibu, anggota kelompoknya yang tidak datang kelompok, kedepankan husnudon. Datangi rumahnya, jangan-jangan sakit. Kalau sakit jangan-jangan belum berobat. Belum berobatnya mungkin tidak ada yang mengantar, atau mungkin tidak ada biaya untuk berobat. Maka bagi anggota kelompok yang tidak hadir, anggota kelompok yang lainnya harus perhatian, itu saudaranya. Datangi rumahnya. Begitu didatangi rumahnya, tiba-tiba lagi sekak. Atau sedang main game online. Itu bukan udzur. Cari-cari udzur. Malas itu untuk beramal soleh. Kalau tidak ada udzur, kalau tidak datang, itu berarti tidak mau menjadi peserta lomba kebaikan. Lebih memilih menjadi orang yang tertinggal dalam kebaikan. Coba itu untuk ngecek gampang. Ini jane duwe udzur tenan apa males? Satu saat nanti umumkan saja di grup kelompoknya. Ayo kelompok, nanti bagi yang datang mulia digawani dit sak juta. Semangat dia akan datang. Dari situ, lo untuk urusan duit saja tidak mau ketinggalan. Tapi untuk pahala amal soleh dari Allah dunia akhirat, kenapa menjadi mau tertinggal dan milih tertinggal?